Bagaimana jika selama ini Anda berpuasa, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke pusatnya? Bagaimana jika Ramadan yang Anda jalani setiap tahun hanyalah lingkaran, sementara ada satu titik sunyi di tengahnya yang tak pernah Anda sentuh? Titik itu disebut pancar. Kata yang terdengar sederhana, namun dalam tradisi batin Nusantara, ia bukan sekedar istilah. Ia adalah pusat, poros, sumbu tak terlihat yang membuat segala arah punya makna. Tanpa pancar, 4 penjuru hanyalah kebingungan. Tanpa pusat, gerak hanyalah putaran tanpa tujuan. Selama berabad-abad, para pejalan sunyi berbicara tentang 4 yang mengelilingi satu. Tentang nafsu, unsur, arah, dan lapisan diri yang mengitari satu inti terdalam. Mereka tidak menyebutnya dengan lantang, tidak menuliskannya di dinding-dinding terang. Pengetahuan tentang pancar selalu dibisikkan, karena ia bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk disadari. Dan disinilah Ramadan berubah makna. Selama ini, mungkin kita melihat Ramadan sebagai kalender ibadah, tanggal yang ditunggu, jadwal sahur, waktu berbuka, rakaat tarawih, target khatam. Semua itu mulia, semua itu penting. Namun pertanyaannya, apakah semua itu membawa kita pulang? Atau justru membuat kita sibuk berputar? Bayangkan sebuah kompas tanpa jarum. Bayangkan seorang musafir yang berjalan mengelilingi Ka'bah, namun hatinya tak pernah tawaf pada dirinya sendiri. Ramadan seharusnya bukan sekadar menahan lapar. Ia adalah perjalanan kembali ke pusat diri, kembali ke titik sunyi, di mana semua kegaduhan nafsu berhenti. Di video ini, kita akan menyelami rahasia yang jarang dibahas. Bagaimana memahami pancer dapat mengubah cara Anda menjalani Ramadan dari sekadar rutinitas spiritual menjadi perjalanan pulang yang radikal. Kita akan membongkar lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik simbol, tradisi, dan praktek yang mungkin selama ini Anda anggap biasa. Namun hati-hati. Karena ketika Anda mulai memahami pancer, Anda mungkin menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Bahwa selama ini Anda beribadah, tapi belum pernah benar-benar berada di pusatnya. Dan mungkin untuk pertama kalinya, Ramadan tahun ini bukan lagi tentang menahan diri dari dunia, melainkan tentang menemukan kembali siapa diri Anda sebenarnya. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu sesuatu. Dari kota mana Anda menonton video ini? Tulis di kolom komentar. Sebutkan kotanya. Biarkan kita tahu dari mana lingkaran ini menyatu. Karena menariknya, dimanapun Anda berada, di kota besar yang tak pernah tidur, di desa yang masih diselimuti kabut subuh, atau di pesisir yang sunyinya berbicara, konsep tentang pusat selalu hadir dalam kebudayaan manusia. Dalam khasanah Jawa kuno dikenal istilah sedulur papat limo pancer. 4 saudara, 1 pusat. 4 unsur yang mengelilingi satu inti. Api, angin, air, tanah, mengitari kesadaran. Nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah, mengitari ruh. Namun semua itu bukan untuk dipuja. Semua itu harus ditata agar kembali pada satu titik, pancer.
Konsep pusat ini bukan hanya milik Nusantara. Dalam tradisi sufi dikenal istilah qalb, hati, sebagai pusat kesadaran. Dalam kosmologi Islam, Ka'bah menjadi simbol pusat dunia lahir, sementara hati menjadi Ka'bah batin. Bahkan dalam peradaban kuno lainnya, dari Mesir hingga India, selalu ada gagasan tentang aksis mundi, poros dunia, titik pertemuan langit dan bumi. Mengapa pusat begitu penting? Karena tanpa pusat, segala arah kehilangan makna. Bayangkan roda tanpa poros. Ia mungkin berputar, tapi tidak akan membawa apapun. Begitu pula manusia. Ia bisa bergerak, beribadah, beramal, berbicara tentang Tuhan. Tetapi jika ia tidak kembali pada pusat batinnya, semua itu menjadi ritual tanpa ruh. Ramadan, dalam makna esoteriknya, adalah latihan kembali ke pusat. Puasa bukan sekadar menahan makan dan minum. Ia adalah pengurangan distraksi, pengurangan kebisingan, pengurangan gerak liar nafsu, agar Anda bisa mendengar satu suara yang selama ini tertutup, suara pancer. Namun sepanjang sejarah, makna ini perlahan tertutup oleh formalitas. Ritual menjadi ukuran, angka menjadi target, simbol menjadi identitas, sementara inti, pusat sunyi itu terlupakan. Pengetahuan tentang pancer tidak hilang, tapi tersimpan dalam bahasa simbol, dalam suluk, dalam tembang, dalam nasihat para wali yang berbicara dengan metafora agar hanya mereka yang siap yang mengerti. Karena memahami pusat berarti meruntuhkan ego, dan ego tidak suka runtuh. Inilah mengapa Ramadan sering dipahami hanya sebagai kewajiban kolektif, bukan perjalanan personal. Padahal secara filosofis, setiap hari puasa adalah simulasi kematian kecil, penghentian hasrat, penghentian dominasi tubuh, agar ruh kembali memimpin. Dan disitulah pancer bekerja. Bukan sebagai konsep mistik yang jauh, tapi sebagai titik diam di dalam diri Anda. Titik yang tidak terombang-ambing oleh pujian, tidak terguncang oleh hinaan, tidak tergoda oleh lapar dunia. Pertanyaannya sekarang, jika Ramadan adalah perjalanan menuju pusat, apakah selama ini Anda berjalan ke dalam atau hanya berputar di luar lingkarannya? Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai bagaimana pancer itu sebenarnya bekerja dalam diri Anda dan mengapa tanpa menyadarinya Anda mungkin telah menjauhinya selama ini. Sekarang, tarik napas perlahan. Biarkan dada Anda naik dan turun dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru memahami ini, karena pancer tidak pernah terburu-buru. Pancer bukan sesuatu yang Anda cari di luar. Ia bukan ilmu baru, bukan amalan tambahan, bukan ritual rahasia. Ia adalah titik sadar yang selama ini Anda abaikan. Titik di mana Anda berhenti bereaksi dan mulai menyaksikan. Selama Ramadan, tubuh Anda menahan lapar. Tapi apakah kesadaran Anda juga menahan dorongan untuk marah, untuk membalas, untuk merasa paling benar? Inilah perbedaannya. 4 unsur dalam diri, nafsu, emosi, pikiran, hasrat, selalu bergerak.
Mereka seperti 4 kuda liar yang menarik kereta ke arah berbeda. Saat lapar, amarah naik. Saat dipuji, kesombongan tumbuh. Saat lelah, keluhan muncul. Semua itu adalah 4 yang mengelilingi. Namun pancer adalah kusirnya. Jika kusir tertidur, kuda-kuda itu akan menyeret Anda kemana saja. Dan Anda akan menyebutnya takdir, padahal itu hanyalah ketidaksadaran. Ramadan seharusnya membangunkan kusir itu. Bayangkan sebuah danau. Saat angin kencang, permukaannya beriak. Anda tidak bisa melihat dasar air. Begitulah kondisi batin saat nafsu dominan. Namun ketika angin berhenti, air menjadi tenang. Dan dasar danau terlihat jelas. Pancer adalah dasar itu. Ia tidak ikut beriak, ia tidak panik, ia tidak tergesa-gesa. Ia hanya menyaksikan. Masalahnya, banyak orang menjalani Ramadan hanya di permukaan danau. Mereka sibuk menghitung pahala, membandingkan ibadah, mengomentari orang lain, memperdebatkan hal-hal kecil. Mereka merasa bergerak, merasa aktif, merasa religius. Namun, pusatnya tetap kosong. Inilah kalimat tajamnya. Anda bisa berpuasa, tapi tetap dikendalikan nafsu. Anda bisa taraweh, tapi tetap digerakkan ego. Anda bisa membaca Quran, tapi hati Anda masih berputar di luar pusat. Karena pancer tidak diaktifkan oleh aktivitas. Ia diaktifkan oleh kesadaran. Sekarang, duduklah lebih tenang. Rasakan napas Anda lagi. Sadari satu hal. Ada bagian dalam diri Anda yang sedang mendengar suara ini. Bagian itu tidak lapar, tidak haus, tidak marah. Ia hanya hadir. Itulah pancer. Ia kecil, sunyi, hampir tak terdengar. Karena selama ini Anda lebih suka mendengar kebisingan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas mengapa pancer justru terasa mengancam bagi ego. Dan bagaimana Ramadan diam-diam memaksa Anda memilih. Tetap berputar atau kembali ke pusat. Sekarang, saya ingin Anda benar-benar fokus. Jangan geser layar. Jangan buka notifikasi. Tatap layar ini dan dengarkan baik-baik. Karena bagian ini mungkin tidak nyaman. Mengapa pancer terasa jauh? Karena ia mengancam sesuatu yang selama ini Anda anggap sebagai diri Anda. Ego. Ego tidak suka pusat. Ego suka panggung. Ego suka terlihat, diakui, dipuji, dianggap paling benar. Bahkan dalam ibadah, ego bisa menyusup dengan sangat halus. Ia berbisik, "Lihat, kamu lebih disiplin, kamu lebih rajin, kamu lebih paham." Dan Anda mengangguk tanpa sadar. Disinilah paradoksnya. Ramadan dicangkan untuk melemahkan ego. Tapi banyak orang justru menggunakan untuk memperkuat ego spiritual. Mereka berpuasa, tapi merasa lebih suci. Mereka menahan lapar, tapi tidak menahan superioritas. Dan selama itu terjadi, pancer tetap terkunci. Karena pancer hanya aktif saat ego melebur. Sekarang, tutup mata Anda sejenak. Bayangkan Anda berdiri sendirian di ruang gelap. Tidak ada orang yang melihat Anda. Tidak ada yang tahu seberapa rajin Anda. Tidak ada yang memuji. Apakah Anda masih ingin beribadah? Itulah ujian pancer. Dalam tradisi batin, pusat disebut sebagai mati sebelum mati. Artinya apa?
Artinya Anda mematikan identitas palsu sebelum tubuh benar-benar mati. Anda berhenti melekat pada citra, pada pengakuan, pada validasi. Dan itu menyakitkan. Karena selama ini Anda merasa bahwa diri adalah kumpulan label, jabatan, reputasi, status, bahkan kesalehan. Padahal semua itu hanyalah lingkaran luar. Pancer tidak peduli siapa Anda di mata manusia. Ia hanya peduli satu hal. Apakah Anda sadar? Inilah fakta yang jarang dibicarakan. Banyak orang takut benar-benar tenang. Karena dalam keheningan, mereka tidak bisa lagi bersembunyi dari diri sendiri. Saat Anda benar-benar diam, Anda melihat motif Anda. Anda melihat niat Anda. Anda melihat betapa sering Anda beribadah untuk citra, bukan untuk kembali. Tarik nafas. Fokus. Rasakan satu titik di dada Anda. Bukan emosi, bukan pikiran. Hanya kesadaran murni. Itulah pusat. Dan pusat itu tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dipamerkan. Tidak bisa diunggah ke media sosial. Ramadan adalah cermin besar yang memaksa Anda melihat. Apakah Anda hanya mengelilingi pusat atau berani masuk ke dalamnya? Di bagian berikutnya, kita tidak akan berhenti pada teori. Kita akan bicara praktek. Bagaimana cara benar-benar kembali ke pancer tanpa drama, tanpa simbol berlebihan, tanpa ilusi spiritual. Sekarang kita turunkan semua ini ke tanah. Tidak perlu istilah tinggi, tidak perlu simbol rumit. Kalau pancer itu pusat kesadaran, maka latihan kembali ke pusat harus sederhana dan bisa Anda lakukan hari ini juga. Latihan pertama, jeda sebelum reaksi. Saat Anda lapar dan seseorang berbicara dengan nada menyebalkan, jangan langsung menjawab. Diam 3 detik. Tarik napas. Rasakan tubuh Anda. 3 detik itu adalah pintu menuju pancer. Biasanya yang bereaksi adalah nafsu, amarah, ego yang merasa diserang. Tapi saat Anda menunda 3 detik, Anda memberi kesempatan pusat untuk memimpin. Coba praktekkan selama Ramadan. Setiap kali ada dorongan untuk membalas, menjelaskan, membenarkan diri, tahan sebentar. Biarkan pusat yang menjawab, bukan emosi. Latihan kedua, puasa dari komentar. Bukan hanya puasa makan. Coba puasa berkomentar yang tidak perlu. Tidak semua hal harus Anda tanggapi. Tidak semua opini harus Anda luruskan. Tidak semua kesalahan orang harus Anda koreksi. Setiap kali Anda memilih diam yang sadar, Anda sedang memperkuat pancer, karena pusat tidak haus validasi. Latihan ketiga, 1 waktu sunyi setiap hari. 5 menit saja, tanpa HP, tanpa suara, tanpa bacaan. Duduk, tutup mata, rasakan napas masuk dan keluar. Tidak perlu membayangkan apa-apa. Tidak perlu memaksa khusyuk. Hanya hadir. Awalnya pikiran akan ribut. Itu normal. Jangan dilawan. Biarkan saja lewat seperti awan. Tugas Anda hanya satu. Kembali ke napas. Kembali ke sadar. Disitulah pancer dilatih. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah ingin cepat merasakan sesuatu, ingin tenang instan, ingin pengalaman mistis. Itu jebakan ego lagi. Pancer justru tumbuh lewat konsistensi kecil. Ramadan memberi Anda momentum. Lapar membuat tubuh melemah. Saat tubuh melemah, kesadaran punya peluang naik. Tapi jika waktu lapar itu hanya diisi scrolling, debat, atau distraksi, peluang itu hilang.
Buat satu komitmen sederhana. Setiap hari Ramadan, minimal satu momen Anda sadar penuh. Saat minum pertama kali ketika berbuka, jangan langsung sibuk. Rasakan air itu, sadari nikmatnya. Ucapkan syukur dengan pelan, bukan otomatis. Itu latihan kembali ke pusat. Karena pada akhirnya, pancer bukan sesuatu yang spektakuler. Ia hadir dalam keputusan kecil. Anda bereaksi atau sadar. Anda membalas atau memilih hening. Anda ingin terlihat atau ingin kembali. Ramadan bukan lomba siapa paling banyak. Ia latihan siapa paling sadar. Dan kesadaran selalu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi, berapa kali Anda khatam? Berapa rakaat Anda berdiri? Berapa panjang doa Anda? Pertanyaannya jauh lebih tajam dari itu. Apakah Anda pulang? Ramadan datang setiap tahun. Ia seperti tamu agung yang mengetuk pintu kesadaran. Tapi tamu itu tidak memaksa. Ia hanya menawarkan kesempatan. Berhenti berputar dan masuk ke pusat. Banyak orang sibuk menghias lingkaran luar, memperindah rutinitas, memperbanyak aktivitas. Namun, ketika Ramadan pergi, mereka kembali seperti semula. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa paling benar. Itu tanda satu hal, mereka tidak pernah menyentuh pancer. Karena jika pusat benar-benar disentuh, ada yang berubah. Bukan gaya bicara, bukan tampilan luar, tapi cara merespon hidup. Orang yang mulai hidup dari pusat tidak mudah goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh kritik, tidak panik oleh kehilangan, karena ia tidak lagi berdiri di pinggir lingkaran yang rapuh. Ia berdiri di tengah, dan di tengah selalu ada ketenangan. Sekarang, sebelum video ini selesai, tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Selama ini, Anda berpuasa untuk apa? Untuk terlihat taat? Untuk memenuhi kewajiban? Atau benar-benar untuk kembali? Ramadan bukan soal menahan lapar. Ia soal memindahkan kendali dari nafsu ke kesadaran, dari ego ke pusat. Jika tahun ini Anda berani masuk ke pancer, mungkin Ramadan Anda tidak akan spektakuler di mata manusia. Tapi ia akan sunyi, dalam, dan mengubah arah hidup Anda pelan-pelan. Dan perubahan yang pelan namun sadar selalu lebih kuat daripada semangat yang ramai namun kosong. Jika video ini membuat Anda berpikir, tuliskan satu kalimat di komentar. Ramadan tahun ini saya memilih kembali. Karena perjalanan ini tidak selesai di layar. Ia dimulai di dalam diri Anda.